Kembali lagi bersama saya Daris di video kali ini. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang georeferencing. Sebelumnya, apa itu sih georeferencing? Nah, georeferencing sendiri itu berarti bahwa sistem koordinat internal pada gambar foto udara dapat dikaitkan dengan sistem koordinat geografis. Di sini yang dimaksud adalah gambar peta yang berupa JPEG atau JPG dapat diubah menjadi peta. Nah, asalkan gambar tersebut memiliki titik koordinat yang berisikan sumbu X dan Y. Map projection sendiri ada tiga, tetapi yang lebih sering digunakan pada ArcMap itu adalah proyeksi yang berbentuk silinder. Berikut adalah tata cara georeferencing. Yang pertama, siapkan peta dalam bentuk gambar. Pastikan peta tersebut memiliki titik potong antara sumbu X dan Y. Lalu yang kedua, gunakan tools georeferencing pada ArcMap. Lalu yang ketiga, setelah selesai memasukkan grid, setelah kalian selesai menggeoreferencing ArcMap, kalian bisa masukkan grid UTM pada peta tersebut supaya terbaca. Oke, langsung saja kita masuk ke ArcMap. Untuk georeferencing sendiri, kalian jika sudah mengunduh gambar peta yang ingin digeoreferencing, kalian bisa pilih insert picture. Nah, di sini picture kalian bisa pilih ke folder yang berada di komputer kalian, atau yang lebih mudahnya lagi, kalian bisa langsung pilih ke katalog, masukkan, pilih data yang sudah kalian koneksikan pada ArcCatalog, maka akan muncul data yang kalian unduh dalam bentuk JPEG atau JPG. Nah, di sini kalian jika tidak terdapat tools georeferencing, bisa saja kalian tinggal klik kanan tombol yang kosong, lalu pilih tentang georeferencing. Langkah pertama yang kita lakukan dalam menggeoreferencing adalah kita harus menentukan titik-titik yang akan digeoreferencing. Nah, dalam georeferencing sendiri kita harus menggunakan tiap-tiap titik sudut yang berada di peta ini, di titik potong antara sumbu X dan Y yang berada di pojok-pojok ini. Kenapa kita menggunakan sumbu-sumbu yang berada di pojok? Supaya peta yang kita georeferencing pas dan tidak kurang. Demi keakuratan peletakan titik, saya sarankan untuk men-zoom in lalu zoom in lagi supaya akurat. Nah, teman-teman, kita ingat-ingat dulu tadi ini titik X dan ini titik Y. Nah, sumber perpotongan yang kita georeferencing ada berada di sini. Oh ya teman-teman, sebelum kita menggeoreferencing, kita matikan dulu auto adjust. Kenapa auto adjust ini dimatikan? Karena ketika kita menghidupkan auto adjust dan meletakkan titik pertama, maka auto adjust itu langsung menarik titik tersebut. Lanjut kita gunakan add control point. Kita letakkan titik pas di tengah ini, klik kiri satu kali, lalu klik kanan, input X dan Y. Kita input data X, data Y. Oke,
Untuk mengetahui bahwa titik tersebut sudah kita masukkan atau belum, kita bisa lihat di view link table. Nah, sudah terlihat ini adalah titik pertama yang ada di ini no unit, titik potong ini no unit yang kita rubah menjadi X dan Y pada map. Oke, kita silang. Lanjut ke titik kedua. Caranya sama teman-teman, seperti meletakkan titik pertama tadi. Setelah kita meletakkan 4 titik yang georeferencing, kita cek dulu di table, filling table. Oke, jika sudah, langsung kita pilih menu pada georeferencing, kita hidupkan auto adjust. Setelah kalian klik auto adjust, maka peta kalian akan sendiri. Kalian tidak perlu khawatir, kalian tinggal pencet full extend, maka peta kalian akan kembali seperti semula. Kita lihat apakah sudah cocok titik tersebut pada koordinat yang berada pada peta. Oke, kita lihat ini titik pertama, titik potong pertama. Nah, di sini ada tulisan di pojok bawah kanan ada 426.00007,731. Nah, sedangkan di peta sendiri ada 426.000. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dalam menggeoreferencing peta kita tidak terlalu tepat. Nah, ketidaktepatan itu teman-teman tidak usah khawatir. Dalam RMS errornya tidak melebihi 1 atau 1,5 dan RMS error kalian masih 0, itu ketepatan peta kalian masih bagus. Nah, di sini kenapa kalian tidak bisa seenaknya sendiri menaruh titik georeferencing pada tiap-tiap titik potong antara sumbu dan X dan Y. Hal yang terjadi adalah RMS error ketika melebihi angka 1 atau bahkan mencapai angka 5, maka data peta kalian ketika dimasukkan save file, maka save file tersebut akan meleset. Oke, seperti itu. Nah, setelah kalian menghidupkan auto adjust transformation, kalian pilih first order polynomial. Oke, sudah. Di sini ketika kalian lihat masih no unit. Kenapa masih no unit dalam peta ini dan masih belum berupa degrees atau meter? Karena dalam peta ini kalian belum memasukkan zona UTM dan sistem grid pada peta. Biasanya sistem grid dan zona UTM pada peta terletak pada inset peta. Biasanya zona UTM dan sistem grid sudah tersedia pada peta. Berhubung di sini pada peta yang saya contohkan tidak ada zona UTM dan sistem grid, kalian bisa cari di Google dengan search zona sistem grid pada peta yang kalian cari. Nah, di sini kita bisa baca Semarang. Ini Bapeda Kota Semarang, berarti peta ini berada di wilayah Semarang. Oke, langsung kita masuk ke menu layers, klik kanan,
properties, coordinate system. Nah, berhubung Kota Semarang ini berada di WJS 1984 UTM zona 49S, kalian bisa langsung ke Project Coordinate System, ke UTM WJS 1984. Nah, Kota Semarang sendiri ini berada di 490S atau 49 dari kotak ke-49 dari garis khatulistiwa. Oke, langsung kita selesai. Nah, di sini kita pilih nih WJS 1984 UTM Zone System. Oke. Maka di sini akan berubah menjadi meters, teman-teman. Kita cocokkan titik tersebut, titik ini dengan titik ini. Apakah sudah cocok dengan titik potong koordinat kita masing-masing? Ya, bisa dilihat titik potong tersebut sudah cocok. Oke, teman-teman. Nah, peta yang saya gunakan ini adalah peta raster. Seperti di video sebelumnya, peta raster sendiri terdiri dari beberapa value warna. Nah, untuk peta JPG atau JPG yang kalian proyeksikan menjadi peta, jika kalian mencet info, sebelumnya ketika kalian mencet info pada save file, maka akan muncul beberapa keterangan peta. Nah, berhubung peta ini adalah peta JPG atau JPG yang dirubah menjadi peta, maka ketika dipencet info, maka yang keluar adalah value warna-warna. Oke, teman-teman, sekian dari video referencing kali ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih.